welcome back to my YouTube channel Risna Tiarika with me here Risna. Everybody, di video kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan IPB University. So everybody, jika sebelumnya itu kurang lebih 2 minggu terakhir ini saya banyak sekali memberikan video hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir, kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan IPB University. So everybody, hal yang akan kita bahas di video kali ini yaitu berkaitan dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melanjutkan studi S2 di IPB. Jadi sebenarnya terkait dengan hal ini tuh saya sudah pernah membahasnya ya di video yang lalu, di video saya kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Tetapi itu saya membahasnya kurang lebih terkait dengan kondisi yang masih online. Jadi di sana saya menjelaskan secara rinci biaya yang harus kita keluarkan, mulai dari transportasi kita dari kampung ke IPB sampai dengan biaya paket yang harus kita keluarkan, dan kurang lebih semuanya itu saya membahas dalam kondisi yang online. Tapi sekarang kan kondisinya sudah berbeda ya, pandemi sudah agak berkurang, kemudian juga di kampus itu sudah menggunakan 2 kondisi perkuliahan. Ada yang terkadang-kadang melakukan kuliah secara online, tapi juga ada yang sudah kadang-kadang melakukan kuliah secara offline. Jadi kali ini itulah yang akan kita membahasnya dalam 2 kondisi itu. So everybody, kita membahas dulu terkait dengan sebelum kita keterima menjadi mahasiswa IPB ya, menjadi mahasiswa S2 atau pascasarjana IPB. Jadi kita membahas dulu biaya pendaftaran untuk mahasiswa yang akan mengambil apply S2 ya. Jadi untuk pendaftaran untuk kita mengapply S2 itu kurang lebih sekitaran 700 atau 750, saya kurang mengingat dengan baik ini, yang jelas tidak sampai dengan 800 saya pribadi, hanya mungkin 700 sampai dengan 750, kurang lebih seperti itu sepengalaman saya yang lalu ya pribadi untuk biaya pendaftaran ini. Jadi ini tuh dibayar untuk mendaftar, bukan dibayar pada saat kita sudah dinyatakan lolos sebagai mahasiswa pascasarjana IPB ya. Jadi ini kita masih berurusan dengan berkas untuk mendaftar, itu untuk mengupload beberapa berkas. Selanjutnya kita harus membayar dulu sejumlah itu ya pribadi, 750 atau 700, kurang lebih seperti itu kalau saya tidak salah ingat, jelas tidak sampai dengan 800.000. Kemudian biaya berikutnya terkait dengan SPP itu hampir di semua jurusan ya, dari angkatan saya tahun 2020 yang lalu sampai 2021 ini itu sebagian besar jurusan itu untuk pascasarjana S2-nya 9 juta untuk biaya SPP-nya. Jadi 9 juta ini bukan selama Anda melanjutkan studi ya, dari semester 1 sampai semester Anda menyelesaikan studi itu, tetapi setiap semesternya itu 9 juta. Jadi misalnya semester 1 9 juta, semester berikutnya lagi Anda akan membayar 9 juta. Jadi dikalikanlah berapa biaya yang harus Anda keluarkan. Misalnya Anda akan menghabiskan waktu kurang lebih 4 semester untuk menyelesaikan studi itu, berarti kali 4 semester kurang lebih 36 juta yang harus Anda keluarkan untuk pembayaran SPP ini. Memang tidak murah pribadi, tetapi ya begitulah konsekuensi yang harus kita tanggung ketika kita melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi. Tentunya biayanya juga akan jauh lebih mahal ya pribadi. Dan misalnya Anda punya tambahan nih, misalnya Anda belum mampu menyelesaikan studi Anda dalam 4 semester itu, maka Anda akan menambah lagi biaya yang harus Anda keluarkan, misalnya 1 semester lagi atau 2 semester lagi, dan minimalnya di sini itu minimal maksimalnya untuk S2 itu hanya 6 semester, lebih dari itu ya tentunya Anda akan mengalami DO atau dikeluarkan, didepak dari kampus. Jadi hanya sampai dengan 6 semester. So jika Anda melanjutkan studi di sini, bercepat-cepatlah untuk menyelesaikan studi Anda ya, supaya tidak banyak mengeluarkan biaya untuk SPP dan juga tidak deg-degan untuk kena DO seperti itu ya pribadi. Kemudian misalnya Anda beruntung, Anda mampu menyelesaikan studi itu di semester 3. Berarti yang Anda bayar hanya 3 semester seperti itu. Ataupun juga misalnya pengecualian nih. Anda
sudah semester 4 misalnya, dan Anda itu di minggu pertama semester itu atau di bulan pertama semester itu Anda sudah menyelesaikan seluruh rangkaian tugas akhir dan Anda sudah melakukan, ujian tesis misalnya. Maka ada kemungkinan SPP yang Anda sudah bayar di semester 4 itu akan dikembalikan karena kalau misalnya kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian studi kita sebelum mid semester, biasanya ada peraturan, SPP yang sudah terlanjur kita bayarkan akan dikembalikan, seperti itu everybody. Kemudian everybody, berikutnya itu, terkait dengan kondisi online terlebih dahulu ya. Sekarang kan, DR sudah mereka sudah menggunakan pihak kampus itu sudah menggunakan, 2 kondisi, yaitu offline dan juga online. Kalau misalnya Anda sometime Anda harus offline dan sometime juga Anda harus online, maka, tentunya kalau dalam kondisi online Anda harus mengeluarkan biaya untuk, untuk membeli kuota. Dan sekarang ini sepertinya sudah tidak ada lagi biaya, bantuan dari kampus ya untuk kuota, karena saya sendiri pun yang udah memasuki semester 4 ini yang harusnya masih menerima biaya kuota dari kampus itu sudah tidak menerima lagi itu dan, karena kan sudah ada 2 kondisi ya, sudah ada offline dan juga sudah ada online. Jadi otomatis biaya kuota ya kalau misalnya masih dalam kondisi online, Anda melakukan perkuliahan itu berarti Anda harus membeli sendiri dan itu kurang lebih biaya yang harus Anda gunakan, ya kurang lebih berapa ya, sekitar 45 giga dalam sebulan mungkin atau sampai dengan 50 giga dalam sebulan itu bisa Anda habiskan kalau misalnya untuk kuliah online. Karena untuk, aplikasi Zoom itu cukup berat. Jadi, kurang lebih mungkin biayanya untuk 45 giga sampai 50 giga itu ada sekitaran 100 sampai dengan 150 mungkin per bulan yang harus Anda keluarkan untuk kuota. Kuota ini pribadi ya. Tapi kan walaupun dalam kondisi, offline juga pasti Anda akan membeli kuota ya, untuk men-search beberapa jurnal atau komunikasi sekarang kan harus menggunakan kuota, lebih banyak menggunakan kuota daripada pulsa ya pribadi. Jadi ya kurang lebih seperti itulah yang akan harus Anda gunakan walaupun sebenarnya dalam kondisi yang keseluruhan offline tanpa ada kuliah online lagi, kuota yang Anda beli lebih sedikit daripada Anda melakukan kuliah secara online ya. So, kemudian berikutnya pribadi, juga kan dalam kondisi yang offline misalnya Anda harus praktikum di kampus misalnya pribadi. Jadi sekarang karena kondisinya, praktikum itu sudah diharuskan untuk offline ya, karena kalau online terus itu tidak efektif. Seperti pengalaman saya yang lalu itu, kami, melakukan praktikumnya itu secara online dan itu hanya memberikan beberapa video saja. Ada kadang-kadang kita melakukan praktikum mandiri di lapangan, misalnya kita mengamati sesuatu hal di lingkungan kita secara mandiri, secara individu, tapi itu tetap kurang efektif. So, sekarang itu praktikumnya secara offline, pergi ke kampus, dan melakukan praktikum di lab kadang-kadang atau juga bisa turun ke lapangan bersama bebarengan dengan teman-teman yang lain dan juga asisten yang memantau di sana. Jadi kurang lebih biaya yang dikeluarkan itu untuk praktikum, tidak ada, paling Anda akan mengeluarkan biaya untuk Anda sendiri pribadi, misalnya untuk makan atau minum selama melakukan praktikum itu di lab ataupun di lapangan. Untuk biayanya itu sudah tercover oleh kampus, jadi ada dana tersendiri dari kampus seperti itu untuk praktikum ini. Kemudian yang pribadi berikutnya itu kita sudah membahas kondisi offline dan online tadi ya, gimana jadi kemudian berikutnya kita membahas lagi, misalnya Anda, kondisinya offline dan harus Anda ke kampus ya, tadi seperti praktikum tadi Anda diharuskan ke kampus tentunya dan misalnya tempat tinggal Anda jauh dari kampus, kalau Anda menggunakan motor pastinya Anda hanya perlu menghitung biaya bensin. Dan misalnya kalau Anda menggunakan transportasi umum seperti angkot misalnya ya, atau nge-Grab, itu tergantung dari jarak
Kalau misalnya Anda naik angkot misalnya, rata-rata angkot jauh dekat itu selama masih di jalur yang mereka tempuhi misalnya, Anda akan, membayar untuk mahasiswa, seukuran mahasiswa itu 2.500 sampai dengan 3.000. Tetapi angkotnya itu tidak sampai dengan ke dalam kampus, sampai di depan jurusan Anda atau departemen Anda ya, hanya sampai di depan kampus. Selebihnya ketika Anda sudah ada di depan kampus, di gerbang utama, maka Anda bisa melakukan jalan kaki misalnya, ataupun Anda bisa menggunakan transportasi bis. Jadi bis ini itu yang pribadi tidak dikenakan biaya, jadi kita, gratis sepengalaman saya ya, untuk bisnya itu gratis. Nggak tahu sih dulu seperti apa, tapi selama masa saya untuk bisnya ini gratis, kita mau kemana aja selama itu lingkungannya masih di dalam kampus ya pribadi. Kemudian ya pribadi, berikutnya kita akan membahas tentang kamar kos ya. Tentunya kalau Anda sudah berada di lingkungan kampus IPB dan Anda bukan domisili sini atau bukan orang sini, tentunya Anda harus kos pastinya. Jadi untuk biaya kos itu kurang lebih antara 500.000 sampai dengan 1.500.000 tergantung fasilitas yang kita peroleh dari kos-kosan itu sendiri dan jauh dekatnya dari kampus ya pribadi. Selanjutnya untuk biaya makan itu kalau misalnya makanan misalnya di lingkungan bara, itu paling biaya makanannya itu antara 10.000 sampai dengan 15.000, rata-ratanya seperti itu. Tapi jika Anda yang menginginkan makanan lebih wow, lebih complicated ya bisa sampai 20 sampai dengan 25.000. Tapi pada umumnya untuk sekelas mahasiswa biasanya akan membelanja makanan itu kurang lebih 10.000 sampai dengan 15.000. Dan seperti, nasi Padang misalnya itu rata-rata kalau di lingkungan bara itu kurang lebih 10.000, 12.000 itu sudah dapat makanan, untuk, seperti nasi Padang ya, kurang lebih seperti itu harganya. Kemudian yang pribadi berikutnya berkaitan dengan biaya-biaya hidup lainnya. Misalnya untuk skincare para wanita, sabun dan sebagainya, atau jajan-jajan kecil seperti itu tergantung dari, eee, setiap individu ya, kan, gaya hidupnya individu, skincare yang digunakan juga pada laki-laki misalnya, biaya-biaya tambahannya itu tergantung dari individunya. Jadi kalau seperti saya pribadi untuk skincare dan lain-lain itu saya bisa menghabiskan sampai dengan 300 sampai 400.000 per bulannya pribadi. Jadi dikira-kiralah seperti itu. Mungkin biaya hidup untuk per bulannya misalnya seperti kamar kos tadi ya. Kita kembali lagi membahas kamar kos tadi. Misalnya Anda kamar kosnya 700.000 nih per bulan, karena kan biasanya mahasiswa itu rata-rata mengambil kamar kos itu antara dengan ekonomi yang ya biasa aja lah, biasa itu antara 500 sampai dengan 700-800.000 per bulan ya. Jadi kalau misalnya Anda mengeluarkan ini, biaya kos, biaya makan, biaya lain-lain itu mungkin Anda bisa menghabiskan sampai dengan 1 juta per bulan. Kalau misalnya antara kos, makan, dan biaya hidup lain-lainnya. Kemudian dan juga transportasi misalnya mungkin Anda bisa menghabiskan 1 juta sampai dengan 1.500.000 per bulannya. Tapi misalnya nih kosnya Anda ngambil 3/3 bulan, per 6 bulan, atau per 1 tahun itu kan bisa juga Anda mengambil seperti itu supaya tidak ada beban pikiran lagi terkait dengan kos-kosannya. Jadi Anda bisa mengurangi itu dan Anda hanya perlu menanggung biaya makan dan transportasi untuk ke kampus ataupun biaya hidup misalnya hidup lain-lain. Jadi Anda hanya perlu mengeluarkan antara maybe kurang lebih hampir-hampir 8 sampai dengan 1 juta ya. Jadi terkurangi dengan biaya kosnya seperti itu ya pribadi. Pribadi itulah berkaitan biaya yang harus kita keluarkan untuk melanjutkan studi S2 di IPB. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian, dan jika pribadi sekalian masih memiliki pertanyaan terkait dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya pribadi. Oh iya pribadi saya lupa. Terkait dengan biaya penelitian kita membahasnya dulu ya. Terkait dengan biaya penelitian, tentunya S2 ini kan waktunya itu short.
Jadi terkadang, ketika sudah semester melewati 2 semester, semester 3 kita itu sudah mulai penelitian ataupun masih di semester 2 kadang kita sudah mulai penelitian. Untuk biaya penelitiannya pribadi, kalau misalnya Anda mandiri biayanya, tapi kan ada juga beberapa itu biayanya, ditanggung oleh, apa namanya, proyek penelitian. Misalnya bekerja sama dengan dosen yang memiliki proyek penelitian dan penelitian yang ditanggung, berarti Anda tidak mengeluarkan biaya sama sekali karena biaya Anda tercover dari proyek penelitian itu. Tetapi kadang juga beberapa mahasiswa misalnya, seperti saya yang penelitiannya itu menggunakan biaya mandiri, maka kadang terkait dengan biaya penelitiannya ini bisa mencapai sampai dengan 20 juta, tapi biaya ini itu pribadi tergantung dari departemen Anda. Kalau misalnya dan juga, terkait dengan dari departemen Anda dan juga terkait dengan tema penelitian yang Anda ambil. Kalau misalnya tema penelitian Anda misalnya menjalar ke eee, tema molekuler-molekuler tentunya itu akan mahal ataupun ekstraksi enzim dan sebagainya itu tentunya mahal. Tapi kan ada juga penelitian yang murah. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan dana pribadi maka pikirkanlah penelitian yang harus Anda kerjakan, terkait dengan biayanya harus dipertimbangkan banget karena ini akan mencangkup juga dengan biaya seberapa banyak biaya yang harus Anda keluarkan. Jadi, biaya yang kita keluarkan itu everybody tidak langsung dikeluarkan pelan-pelan 100, 200, tetapi lama-kelamaan bisa mencapai nominal tersebut. Oke, itulah everybody kurang lebih biaya yang harus kita keluarkan dan, eee, mudah-mudahan bermanfaat bagi everybody sekalian ya. Jika ada pertanyaan silahkan saja tanyakan di kolom komentar. Thanks guys you have watched my video. Meet again in the next video and bye-bye.